Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Hadithul Ifk, masih berkaitan dengan Hadithul Ifk daripada kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Diceritakan bahwa ketika Siti Aisyah kembali ke kota Madinah sepulangnya daripada menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan Bani Mustalik, beliau Sayyidatuna Aisyah tidak mengetahui dengan khobar-khobar ataupun gosip-gosip yang beredar yang berkaitan dengan beliau. Dan beliau sekembalinya dari peperangan Bani Mustalik langsung dalam keadaan sakit selama kurang lebih 1 bulan. Adapun Rasulullah SAW ketika melewati daripada kamarnya Sayyidatuna Aisyah, Nabi tidak berkata-kata kecuali sekedar menanyakan, bagaimana keadaanmu wahai Aisyah, kaifa halukum. Jadi tidak berkata apa-apa karena Nabi ada mendengar daripada gosip-gosip yang beredar yang berkaitan dengan istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Jadi Nabi tidak bertanya ketika melewati daripada kamarnya Sayyidatuna Aisyah kecuali cuman sekedar bagaimana keadaanmu. Maka manakala Sayyidatuna Aisyah sudah mulai sehat, akhirnya beliau mendapat kabar dengan perkataan-perkataan dusta yang berkaitan dengan beliau. Maka sakit beliau justru yang asalnya sudah mulai sembuh, mendengar berita yang tidak benar yang berkaitan dengan diri beliau, maka sakit beliau justru semakin bertambah. Dan manakala Rasulullah SAW mendatangi Sayyidatuna Aisyah, yang mana beliau masih dalam keadaan sakit tadi, dengan bertambah sakitnya dengan sebab mendengar berita yang tidak benar, maka Sayyidatuna Aisyah meminta izin kepada Nabi SAW untuk dirawat di rumah bapaknya, yaitu Sayyiduna Abu Bakar. Maka Nabi SAW memberi izin kepada beliau untuk merawat sakitnya di rumah orang tuanya. Maka manakala berada di rumah orang tuanya, maka disitulah Sayyidatuna Aisyah menangis dengan sejadi-jadinya, menangis sepanjang malam. Kemudian Nabi SAW diriwayatkan bermusyawarah dengan beberapa sahabat beliau tentang apa yang seharusnya beliau perbuat yang berkaitan dengan gosip yang beredar tersebut. Maka di antara sahabat yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah mengatakan kepada Nabi SAW, ahlaka wala na'lamu alaihim illa khaira. Jadi Usamah bin Zaid di sini ketika ditanya oleh Rasul, apa yang sebaiknya aku lakukan yang berkaitan dengan berita tidak benar terhadap istriku, maka Usamah bin Zaid itu menyerahkan kepada Nabi SAW, istrimu wahai Rasul adalah urusanmu, dan kami tidak mengetahui dan tidak berpikir tentang keluargamu kecuali kebaikan. Jadi kami tidak akan menyangka sesuatu yang tidak baik terhadap keluargamu. Kemudian Nabi bertanya kepada seorang jariyah, yaitu seorang perempuan yang membantu daripada Sayyidatuna Aisyah. Kemudian si jariyah ini mengatakan dan bersaksi bahwa Sayyidatuna Aisyah itu terlepas daripada kesalahan yang disebarluaskan tersebut. Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Aisyah
dan menanyakan kepada beliau tentang kesehatan beliau, bagaimana kesehatannya. Kemudian Nabi setelah itu meminta kepada Aisyah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat apabila berita yang beredar tersebut adalah benar sebagaimana yang mereka katakan. Mendengar permintaan Rasulullah SAW untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah, ini justru menjadi menangis daripada Sayyidatina Aisyah mendengar permintaan Nabi SAW. Dan terus menerus Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidatina Aisyah untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila gosip tersebut adalah suatu kebenaran. Sehingga akhirnya turun ayat daripada surah An-Nur yang menyatakan kebebasan beliau atau terlepasnya beliau daripada dusta-dusta yang beredar. Disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Ila qouli ta'ala wallahu sami'un alim. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa dusta yang tidak benar itu adalah segolongan daripada kalian juga. Dan janganlah kalian menyangka dusta tersebut menjadi suatu kejahatan terhadap kalian, tetapi hal tersebut bisa menjadi kebaikan bagi kalian. Bagi masing-masing orang yang mengusahakan daripada dusta tersebut, maka dia bakal mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dan orang yang sangat besar peranannya terhadap penyebaran dusta tersebut, maka baginya adalah azab yang sangat besar. Dan sampai di firman Allah Subhanahu wa taala wallahu sami'un alim. Sehingga selanjutnya sebagaimana disebutkan, Nabi akhirnya memerintahkan untuk melaksanakan hukuman terhadap orang-orang yang sudah secara terang-terangan menyebarkan dusta dengan 80 kali cambuk. Di antaranya 3 orang, yaitu Hamnah bintu Jahsyin, wa Mistah bin Utsatsah, wa Hasan bin Thabit. Itulah keringkasan daripada peristiwa tentang haditsul ifk. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa memetik hikmahnya dan menjadikan teladan terhadap Nabi kita SAW dan para sahabat, begitu juga istri-istri beliau. Dan mudah-mudahan kita semakin meningkat keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada keluarganya, begitu juga kepada para sahabat, dan menambah kerinduan kita kepada beliau dan orang-orang yang terdekat daripada beliau. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala